Pemirsa, kasus yang menjerat tersangka Indra Kents dalam kasus Binomo hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Bareskrim Polri kembali menetapkan 3 tersangka baru kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui aplikasi Binomo. 3 tersangka baru diantaranya adalah adik dari Indra Kents yaitu Natania Kesuma, kekasih Indra Vanessa Hong, dan ayah dari Vanessa Rudianto P. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana dari Indra Kents. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa penyidik telah menetapkan 7 tersangka pada kasus Binomo. 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan, sedangkan 3 orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti tanggal 14 April 2022, yaitu yang pertama, 1, Saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka Ika. Menerima aliran dana dari Ika sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, Saudara FK. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik Saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah Saudara RP. RP diketahui menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah, membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Saudara RP. Demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Dirjen Imigrasi. Ketiganya disangkakan pasal 5 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 55 ayat 1E KUHP. Ketiga tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada 14 April 2022 mendatang. Tanggal 14, jadi kita tunggu tanggal 14. Kan tadi udah dinyatakan tersangka, ya. Kalau tidak datang ya dijemput nanti sama penyidik, ya. Berarti kan yang bersangkutan sudah dalam pengawasan penyidik. Apalagi ini sudah jelas orang tuanya, kemudian anaknya, dan satu lagi adiknya. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu pasal 5 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Ya, ketiga tersangka tersebut terancam hukuman penjara 5 tahun jika terbukti menerima aliran dana dari tersangka Indra Kents. Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Vanessa mengungkap tegas dan menyebut harta keluarganya bukan hasil cuci uang Indra Kents. Proses tetap berlanjut ya. Bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka, tapi proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari si tersangka, tapi berdasarkan dari pembuktian dari hasil proses hukum penegakan hukumnya. Ketiga orang itu, ya, 3 orang tersangka, NK, VK, dan RP, setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini. Tak hanya itu, usai ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa juga mengungkap kekesalannya hingga membandingkan nasib orang lain yang diduga turut menikmati aliran dana dari Indra Kents. Bahkan Vanessa juga mengklaim kekasihnya lah yang mempunyai hutang pada ayahnya. Vanessa menilai penyelidikan kasus ini tidak jelas karena menjadikan semua orang yang menerima uang Indra Kents menjadi tersangka. Lantas setelah Vanessa, benarkah mantan tunangan Indra Kents sebelum Vanessa yaitu Sushen Regina juga akan diperiksa polisi dan ikut terseret dalam kasus Indra Kents? Belum dapat info ya tentang itu. Nanti kalau ada kita sampaikan. Tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan. Kalau disampaikan tadi Pak Karo sudah jelas, dan saya menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK itu kan sudah jelas aliran dana itu kan ke situ. Kalau dia mau mengelak, ya itu kan versinya tersangka ya. Tapi kalau penyidik jelas mengikuti apa yang sudah ditemukan dengan beberapa bukti yang sudah menetapkan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Di lain tempat, YouTuber Ria Ricis kembali menjadi perbincangan warganet gara-gara belum lama ini Ricis tetap melangsungkan live Instagram saat dirinya sedang buang air kecil. Sontak istri dari Teuku Ryan tersebut menjadi bulan-bulanan warganet. Ya, kejadian bermula saat Ricis sedang asik mengobrol dengan warganet saat live Instagram, namun tiba-tiba di tengah obrolan, tiba-tiba dirinya mendadak ingin buang air kecil. Di situasi itu, Ricis sempat kebingungan dan memikirkan apakah akan tetap lanjut live Instagram atau tidak. Guys, aku pengen cerita deh. Asli aku pengen pipis, tapi kalau aku ikut kalian ikut kan nggak mungkin. Kalian ikut aku ke toilet, kalau aku tinggalin juga nggak mungkin. Masa kalian ikut aku ke toilet sih, kan nggak mungkin. Ya, Ricis yang tengah hamil anak pertamanya itu mengaku tidak mau kehilangan penontonnya saat live Instagram. Di sisi lain, ia tidak mau orang melihat dirinya saat sedang di toilet. Alhasil, untuk mengakali agar tetap live Instagram, Ricis pergi ke toilet dengan kamera ponselnya yang dihadapkan ke belakang sehingga saat buang air kecil tak tersorot kamera. Gimana ya? Oh gini aja. Kalian ikut aku ke toilet tapi kameranya aku hadapin belakang ya. Gimana? Kameranya aku hadapin belakang. Oh, iya. Tapi ntar kedengar lagi suara. Cara matiin suaranya gimana? Cara matiin suara gimana? Oh enggak, gini aja. Aku hidupin suara keran, jadi kalian nggak kedengeran. Iya gak sih? Nama ibu hamil kan beseran ya. Ini kalau ditinggal ntar yang nonton pada kabur. Nah gini deh. Kalian kan yang nonton sekarang 14,6. Aku tinggal pipis dulu. Kalau yang nonton turun, aku langsung tutup akun. Ya, alih-alih tak ingin kehilangan penonton, Ricis justru mendapat respon negatif dari warganet. Banyak yang tidak suka dengan sikap Ricis, bahkan mencibir demi konten. Udah deh, ikut aja deh. Tapi kan ikut dah. Nanti aku nggak mau ninggalin netizen aku. Ikut ya ke toilet ya. Tuh, aku udah masuk toilet. Ntar dulu. Caranya biar kedengaran suaranya. Itu kan nggak ya? Ntar udah aku taruhin dulu. Nah, ngadepin sini aja dah. Tuh. Jangan itu suara keran ya. Tunggu, aku sampai baca-bacain komen. Tungguin.
iya tuh, aku ngidupin apa namanya, ran. Sebagian warganet menyayangkan sikap Ricis dan menyarankan Ricis seharusnya mematikan sejenak dan dilanjutkan bila sudah selesai. Meskipun tak menampik, tetap ada yang membela Ricis di tengah banyak cibiran. Terkait hal ini, adik dari Okky Setiana Dewi belum memberi komentar.